kebidanan. Nah, untuk ini materinya banyak banget ya untuk mata kuliah ini, dan ini semuanya teori, nggak ada prakteknya ya Bu ya. Mungkin ya mudah-mudahan ibu-ibu nggak ngantuk gitu ya dengerin penjelasannya gitu. Karena memang ini tuh apa ya teoritis banget gitu. Cuman ini sangat penting, tapi ini sangat penting untuk kita ya Bu ya. Sekaligus mereview lah, karena ibu-ibu juga kan mungkin udah paham sebenarnya tentang profesionalisme kebidanannya, tapi review aja mungkin ya ibu ya, sambil nanti barangkali ibu juga punya pengalaman dalam berpusat pada perempuan, pelayanan bidan yang profesional, profesi dan profesionalisme, nilai-nilai profesionalisme seorang bidan, serta bagaimana membangun karakter bidan profesional. Nah, seperti kita ketahui bersama ya Bu ya, ini definisi bidan ya. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan resmi dan memenuhi syarat praktik. Profesi ini didasarkan pada ilmu dan tanggung jawab sosial dengan sejarah panjang sebagai pendamping ibu melahirkan. Dan profesionalisme berarti keahlian khusus yang menghasilkan pekerjaan bermutu tinggi. Bidan bekerja secara holistik, meliputi aspek fisik, emosi, sosial, budaya, dan spiritual. Mereka harus memahami ilmu kebidanan secara mendalam untuk memberikan asuhan efektif dan berperan sebagai penggerak masyarakat, komunikator, pengambil keputusan, dan manajer. Nah itu Bu, jadi ya ingat ya Bu ya, profesionalisme, jadi kita ini kan nanti akan menjadi seorang bidan, berarti yang memiliki keahlian khusus gitu ya. Apa keahlian khusus kebidanan? Nanti kita review lagi. Nah, bidan sebagai profesi ini ya, kita tahu bahwa profesi bidan ini udah lama ya Bu ya, udah dari zaman dulu mungkin ya. Termasuk pendidikan kebidanan juga dari zaman dulu itu berkembang terus gitu ya sampai saat ini. Yang dulu hanya mungkin dari lulusan SPK, kemudian S1 D1 gitu ya, dari SPK ke D1, kemudian meningkat lagi ke D3, kemudian D4, dan sekarang alhamdulillah sudah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sampai dengan tahap profesi ya. Sejak zaman dulu juga bidan ini sudah memiliki peran advokasi ya, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pandangan fisiologis yang dianut ilmuwan, metode kerja, standar praktik pelayanan, dan kode etik profesi yang dimiliki. Kita memiliki kode etik profesi ya Bu ya, dan standar praktik kebidanan itu jangan dilupakan ya Ibu ya. Nah, bidan sebagai profesi cirinya adalah memiliki pendidikan formal. Jadi kalau nggak punya ijazah bidan nggak bisa disebut bidan ya Bu ya. Nah, kemudian standar dan etika menggunakan standar pelayanan, kode etik, dan etik kebidanan. Kalau nggak salah sudah ibu-ibu semua harus punya ya buku kode etik bidan. Punya nggak Bu? Di rumah punya buku kode etik bidan nggak Bu? Kalau belum punya bisa iya. Ada Bu. Download aja ada ya Bu ya. Yang waktu D3 bukan sih Bu? Ya itu Bu masih ya Bu ya, itu sebagai pegangan kita Bu. Bahkan jadi kalau ibu lupa ya. Dan sebagai seorang profesi atau kita sebagai seorang profesi ini memiliki kewenangan dan organisasi dan resmi gitu ya Bu ya. Kita organisasi kita ada IPI, di internasional ada ICM ya Bu ya. Dan pelayanan yang kita berikan ini adalah pelayanan yang aman. Artinya memberikan pelayanan yang aman, memuaskan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep utama kebidanan yang pertama adalah kerjasama dengan perempuan. Ya sudah kita udah tahu ya kalau perempuan itu adalah partner kita ya Bu ya. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang bidan, kita berpartner dengan perempuan gitu ya, dalam mempromosikan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara bersama-sama. Kemudian konsep yang kedua adalah penghormatan martabat, yaitu saling menghormati hak asasi perempuan sebagai individu yang berharga. Artinya setiap pasien itu kan memang unik ya, pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang manja, ada yang kuat ya, dan sebagainya.
Ya kita harus menghargai itu. Kemudian yang ketiga adalah advokasi. Bidan memiliki kewenangan advokasi, yaitu membela suara perempuan agar dapat didengar dan dihargai, termasuk dalam mengambil keputusan untuk kesehatan reproduksi perempuan, gitu ya, baik itu dalam ber-KB atau merencanakan punya anak, gitu ya, atau mengambil keputusan untuk misalkan mau bersalin di mana dengan bidan siapa, gitu ya. Itu perempuan itu memiliki hak masing-masing, gitu. Jadi harus membela suara perempuan. Yang berikutnya yang keempat adalah sensitivitas budaya, memahami budaya dan bekerja sama, mengubah praktek yang merugikan. Nah, karena memang bidan ini kan tinggal bidan itu adanya itu di komunitas ya Bu ya. Selain di rumah sakit, bidan itu lebih banyak di komunitas, di desa, di daerah-daerah gitu ya. Sehingga tidak dipungkiri ya, selalu bersinggungan dengan budaya sekitar gitu. Ya mungkin masih ada budaya-budaya yang merugikan perempuan gitu ya, atau sehingga kita harus sensitif gitu ya, dan berupaya sedikit-sedikit merubah jika ada kebudayaan yang merugikan ibu dan anak gitu ya. Misalkan ada larangan-larangan atau mitos-mitos yang kurang tepat gitu ya, atau tidak ada hubungannya dengan kesehatan, itu kita perlahan-lahan berusaha mengubah gitu. Contohnya misalkan masih ada pantangan tidur siang untuk ibu hamil atau ibu nifas gitu kan. Nah itu mungkin kita pelan-pelan edukasi ke masyarakat agar tidak mengikuti mitos tersebut gitu ya, karena itu bisa mengganggu kesehatan ibu. Kan kesehatan ibu hamil atau ibu nifas itu kan penting ya. Nah selanjutnya adalah promosi kesehatan, fokus pada pencegahan penyakit dan normalisasi kehamilan. Jadi ya sebisa mungkin ini konsep utama kebidanan ya Bu ya. Jadi ya semua hal yang normalitas kebidanan itu adalah tugas kita. Jadi ya upayakan kita itu memberikan asuhan, membuat ibu hamil ini ya normal terus gitu. Jadi fokus untuk pencegahan gitu ya. Jadi karena memang kita itu kan ranahnya di promotif dan preventif ya Bu ya. Kalau udah ada komplikasi itu bukan lagi kewenangan kita. Jadi ya kita mensosialisasikan normalisasi kehamilan, persalinan normal, itu kita harus sosialisasikan ke masyarakat gitu ya. Bahwa persalinan itu kan bisa normal ya kalau kehamilannya tidak ada komplikasi. Artinya selama kehamilan itu harus ya ANC-nya rutin gitu, tetap dijaga agar tetap sehat. Nah, untuk standar kompetensi dalam mewujudkan profesionalisme bidan ini ada 3 ya Bu ya, standar kompetensi bidan. Yang pertama, Bu, maaf ini kalau Zoom-nya suka ini ya, tapi nanti langsung masuk lagi aja ya Bu. Suka hilang. Iya, barangkali hilang. Ini iya, cuman ini ada pemberitahuan 10 menit lagi. Tapi nanti otomatis Ibu masuk lagi ya. Siap. Iya. Nah, standar kompetensi bidan yang pertama, tujuan standar kompetensi adalah menjadi standar minimal kemampuan bidan untuk layanan prima dan alat ukur kinerja. Ya, kenapa ada standar? Yaitu tadi untuk sebagai alat untuk mengukur kinerja kita ya, biar sama semua ininya gitu, kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum, akreditasi, uji kompetensi, dan pelatihan berkelanjutan. Nah, ini semua ada untuk memenuhi standar kompetensi bidan. Yang dulu nggak ada uji kom, sekarang ada uji kom ya Bu ya. Nah, itu salah satu upaya untuk menstandarisasi kompetensi bidan. Karena kan mungkin kuliahnya beda-beda gitu ya.
tempatnya beda-beda. Nah, dengan adanya hukum itu diharapkan standar bidan itu semuanya sama. Gitu. Nah, untuk praktek profesional ini sangat mendukung praktek kebidanan sesuai peraturan dan izin praktek resmi. Intinya kita kalau praktek ya udah sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang diberikan pemerintah untuk kita aja gitu ya Bu ya, itulah yang disebut dengan praktek profesional. Jadi kalau kita melakukan praktek bukan atau melayani yang bukan kewenangan kita berarti belum profesional gitu. Tujuan dibuatnya standar kompetensi bidan yang pertama adalah sebagai standar kemampuan minimal, artinya tadi tuh minimal semuanya sama seluruh Indonesia gitu ya, lulus hukum dianggap kompeten gitu. Nah itu standar minimal. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ingin mendapatkan apa ya, pengen lebih gitu ya, itu ibu-ibu juga boleh mengikuti pelatihan ataupun kursus ataupun pendidikan lagi gitu ya untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu semua. Barangkali sekarang lagi hitnya apa, kebutuhan di lapangan ibu-ibu butuhnya apa, misalkan ibu hamil apakah home care untuk pijat bayi ataupun asuhan ibu pasca persalinannya gitu ya dengan breast care ataupun pijat oksitosin yang komplementer seperti itu juga boleh gitu ya. Itu sebagai plusnya ibu-ibu. Tapi standar minimalnya tetap kita harus tempuh ya. Maksudnya ini kan termasuk ibu-ibu nih pengen jenjang profesi ini kan nanti akan ada uji kom ya, uji kom di level profesi supaya standar minimal ibu-ibu itu semuanya terpenuhi di level profesi. Nah, kemudian sebagai alat ukur penampilan kinerja bidan. Ya, betul ya. Jadi tadi ada hubungannya dengan standar kemampuan. Kemudian sebagai dasar bagi institusi pendidikan kebidanan, nah ini di institusi kebidanan mempersiapkan ya untuk uji kom karena kompetensi bidan itu ya tadi sesuai dengan kurikulum, terus supaya semuanya sama itu nanti akan diuji kompetensi. Kemudian sebagai acuan dalam melakukan akreditasi pendidikan, nah ini juga kita dalam akreditasi pendidikan harus tadi kurikulumnya harus sesuai standar kompetensi bidan. Jadi apa yang diajarkan ya semuanya harus sama, ada standar-standarnya. Kemudian sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi, udah kita lihat. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan program pengembangan profesi secara berkelanjutan dan sebagai acuan dalam mengembangkan standar praktik bidan. Nah, dibutuhkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Betul ya Bu ya. Jadi ya kita juga kalau misalnya jadi masyarakat pengennya tuh bidan datang ke bidan tuh bidan yang profesional gitu ya, yang dipercaya gitu, yang kompeten gitu ya. Sehingga untuk menyelenggarakan praktik bidan ini, bidan harus mempunyai izin praktek sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini ibu-ibu semuanya punya ini SIPB semua ya, punya tempat praktek di rumahnya, buka praktek Punya. semua nggak? Ada yang buka, nggak tahu yang lain. Ada yang buka, ada yang enggak. Iya Bu, kalau di rumah mah ada yang buka, ada yang enggak. Iya, tentunya kalau buka di rumah juga kan ada anunya Ibu ya, ada syarat-syarat untuk mendapatkan izinnya gitu. Di sini yang yang buka praktek bidan siapa Bu di rumahnya? Saya Bu. Ya Bu. Ibu siapa Bu? Anak. Bu Sundari Bu. Oh iya ada Bu Sundari, ada Bu Onah ya tadi ya? Anak. Bu Ana. Bu. Oh iya. Waktu juga buka Bu. Iya, waktu buka praktek gimana Bu? Persyaratannya susah nggak? Ya ini foto-foto ruangan gitu Bu. Iya. Foto tempat prakteknya. Iya, terus diajukan ke aplikasi. Ada aplikasinya tuh Bu sekarang.
terus nanti di ACC sama orang dinas kayak gitu. Iya. Jadi ada aturannya gitu loh, Bu ya. Ada syarat-syaratnya gitu ya. Itu Iya. ya, jadi kita ya harus memenuhi itu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi bidan yang prakteknya hanya satu ruangan gitu ya. Jadi buat apa-apa di situ gitu. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik ya Bu ya. Jadi nah sekarang harus ada ruang, kalau nggak salah minimal 2 ruangan ya Bu ya. Iya benar. Minimal 2 bed gitu ya. Jadi untuk pelayanan sama untuk salinan, terus ada ruang PI-nya ya. Terus Iya. obat-obatan minimal yang disediakan gitu kan. Ada ruang tunggu ya, terus apalagi tuh tempat cuci tangan ya. Ya semuanya diatur lah gitu. Itu salah satu upaya untuk tadi mewujudkan profesionalisme gitu. Jadi supaya standarnya tuh sama gitu. Bidan A sama bidan B tuh minimal ruang prakteknya seperti itu. Adapun ibu yang punya tempat yang lebih gitu ya atau punya fasilitas lebih boleh ditambahin. Nah, untuk elemen kompetensi bidan sendiri meliputi kepribadian, ilmu dan keterampilan, sikap dan perilaku. Ya, jadi selain ilmu pengetahuan atau knowledge yang harus ibu selalu tingkatkan, ini kepribadian juga sangat penting. Ya, landasan kepribadian yang kuat sebagai syarat menyelesaikan pelayanan optimal. Kemudian ilmu dan keterampilan, penguasaan ilmu dan keterampilan kebidanan yang mendalam dan terukur. Jadi semua bukan hanya pengetahuan ya, tapi keterampilan dan sikap juga atau kepribadian juga itu salah satu dari kompetensi bidan. Intinya mah ada 3 Bu, pengetahuan, sikap dan keterampilan itu yang satu paket ya disebut kompetensi bidan. Makanya nanti di soal-soal uji kompetensi juga bukan hanya soal-soal tentang keterampilan, tapi banyak juga tuh soal-soal tentang sikap dan perilaku bidan. Area dan kompetensi bidan diantaranya yang pertama etik legal dan keselamatan pasien. Jadi tadi ya kode etik harus kita junjung tinggi, kemudian legalitas juga, jadi harus ada izinnya, dan keselamatan pasien ini juga menjadi hal yang penting dalam praktek kebidanan. Menjaga aspek hukum dan keselamatan pasien dalam praktek. Jadi ya tadi mengutamakan kepentingan pasien, terus mengutamakan keselamatan. Kemudian komunikasi efektif, ini membangun komunikasi yang baik dengan perempuan, keluarga, dan tim kesehatan. Ini juga area kompetensi bidan ya Bu ya. Jadi bidan harus memiliki kompetensi dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme dan pengembangan diri. Nah ini yang sedang kita bahas. Jadi sebagai bidan harus terus mengembangkan ilmu dan keterampilan sesuai dengan perkembangan terkini. Ya. Jadi ibu kan ingin meningkatkan ya, mengembangkan ilmu dari level D3 suka mati-mati gini dari kemarin nih saya nih. Maksudnya itu udah pakai yang berbayar gitu, bukan yang gratisan. Ini kayaknya ada pengaturan yang saya belum ini. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Lanjut ya Bu, kita lanjutkan tentang area dan kompetensi bidan mandiri. Nah, itu tadi udah etik legal, komunikasi efektif, profesionalisme,
keterampilan klinis ya, keterampilan klinis sudah jelas ya Bu, melaksanakan praktik kebidanan dengan keahlian klinis yang tepat. Kemudian promosi dan konseling, manajemen dan kepemimpinan. Ya ini semuanya teori Bu. Ya prakteknya ya nanti Ibu di lapangan mungkin bisa diterapkan ya. Kemudian profesionalisme dan pengembangan diri. Nah dalam aspek kompetensi bidan yang tentang profesionalisme dan pengembangan diri ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mawas diri. Jadi mengakui keterbatasan, refleksi ilmiah, dan membina hubungan interpersonal. Nah, kita kan sebagai seorang bidan yang profesional itu berarti memiliki kemampuan khusus ya Bu, atau keterampilan khusus. Jadi khusus di bidang kebidanan gitu ya, dan area kompetensinya itu yang normal gitu kan, sepanjang siklus perempuan, siklus hidup perempuan dari bayi sampai menopause. Nah, tapi kita juga harus mengakui keterbatasan kita tidak ada tidak bisa mengobati ya atau menangani pasien-pasien dan komplikasi. Artinya kalau seperti itu berarti kan kita jangan melakukan tindakan atau melakukan praktek kebidanan di luar kewenangan kita. Intinya gitu aja Bu ya. Jadi yang bukan masuk ke dalam kewenangan kita atau bukan tentang ilmu kebidanan ya kita jangan melakukannya. Kemudian selalu refleksi ilmiah Bu, dan membina hubungan interpersonal. Refleksi ilmiah itu artinya kita jangan hanya cukup belajar sampai sini gitu ya, tapi kita harus selalu membaca buku gitu ya, atau melihat jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian tentang kebidanan gitu ya, tentang update-nya saat ini seperti apa, evidence based pelayanan kebidanan saat ini seperti apa, sehingga kita tidak ketinggalan gitu ya, kita selalu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kemudian membina hubungan interpersonal ini juga sangat penting, jadi bukan hanya dengan kita berhubungan baik dengan non bidan ya atau nakes lain ya, tapi sesama bidan juga kita harus saling membina hubungan interpersonal yang baik gitu. Kemudian yang kedua adalah belajar sepanjang hayat. Ya meskipun kadang belajar maning sekolah maning blenger deh ya, tapi ya gitulah Bu, kalau bidan profesional itu ya harus haus akan ilmu, jadi dia merasa kurang sehingga mau belajar lagi, mengikuti perkembangan ilmu kebidanan saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah komitmen profesi, berpartisipasi dalam organisasi dan menghargai kesepakatan profesi. Artinya kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh profesi kita ya. Ini semua demi untuk ya keselamatan kita, keselamatan pasien juga. Nah, untuk area kompetensi 3 tadi ya mengacu pada komponen-komponen sebagai berikut. Nah, ini penjelasan yang tadi aja ya Bu ya. Kesediaan mawas diri, tadi kesediaan belajar sepanjang hayat. Nah, untuk mawas diri ini mengakui keterbatasan ya tadi sudah, menerima dan menanggapi secara wajar terhadap kritikan yang membangun, membina hubungan interpersonal dan kontak. Untuk berikutnya komitmen dan juga tadi yang melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan profesi. Nah, selanjutnya adalah tentang konsep asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan. Nah, kita kan pasien kita itu adalah perempuan ya sepanjang siklus hidupnya, dari bayi, balita, remaja, dewasa, hamil, bersalin, nifas sampai ke menopause. Ya. Dalam memberikan asuhan berpusat pada perempuan ini, kita harus bersifat holistik, di mana mencakup semua aspek ya, baik fisik, sosial, ekonomi ya, psikologi itu juga merupakan asuhan yang berpusat pada perempuan. Jadi semuanya gitu ya.
holistik. Kemudian pemberdayaan, sebagai seorang bidan kita harus bisa memberdayakan perempuan, jadi memberikan edukasi, informasi dan konseling ke perempuan supaya perempuan ini juga mengerti ya, paham tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksinya, juga keluarganya. Sehingga Bu Bidan kalau masyarakatnya pintar-pintar kan lebih enak ya Bu ya. Jadi nggak perlu pengawasan 24 jam gitu ya. Karena ibu-ibunya atau pasien perempuan atau perempuan-perempuan di Indonesia ini sebenarnya sudah paham tentang kesehatan reproduksi ataupun kesehatan ibu dan anak. Yang berikutnya adalah hubungan saling menghormati. Kita sama perempuan saling menghormati, ibu ya. Apalagi karena kita sama-sama perempuan, pasti kita memiliki perasaan yang sama atau mengalami apa ya, ya sama-sama merasakan gitu ya. Seperti mungkin saat hamil, bersalin, itu kan kalau sama perempuan kan mungkin sama-sama pernah gitu ya di fase itu, sehingga menghormati setiap setiap keluhan ataupun setiap hal-hal yang dialami atau yang dirasakan oleh pasien. Intinya saling menghormati untuk empati. Kemudian kemitraan dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan, tadi ya sudah disinggung juga, karena kita ini adalah partnership dengan perempuan atau dengan ibu, jadi setiap pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan ibu ya, termasuk tadi untuk mau bersalin di mana, mau ber-KB apa, nah itu mengambil keputusannya bukan bidan tapi pasien ya, kita membantu untuk mengarahkan aja supaya ibu bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian continuity of care atau kontinuitas asuhan. Jadi asuhan yang kita berikan ini harus ya tadi continue ya, berkelanjutan dari hamil, bersalin, nifas gitu ya, sampai ke bayinya juga. Kemudian seni yang diturunkan dari satu generasi bidan ke generasi berikutnya. Ini karena seni itu kan macam-macam ya. Artinya kita lebih luas lah dalam memberikan asuhan pada perempuan. Jangan kaku gitu. Kemudian tadi konteks budaya juga, karena kita di masyarakat yang penuh keberagaman budaya, sehingga kita juga harus bersinergi lah dengan budaya ya, dengan budaya sekitar. Kemudian asuhan sesuai dengan kebutuhan. Jadi asuhan yang kita berikan benar-benar tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan si perempuan. Selanjutnya adalah partisipasi bersama. Jadi berpartisipasi bersama atau ya pasien ya itu harus memiliki kemampuan atau ya memiliki setiap keputusan itu harus diambil atau ada partisipasi dengan pasien. Jadi intinya bukan kepentingan bidannya, tapi untuk kepentingan perempuan. Nah, sehingga pelayanan kebidanan profesional ini ya tadi bidannya, pelayanannya itu ya harus melaksanakan tugasnya secara profesional. Jadi bidan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan manusiawi secara penuh tanpa mementingkan kepentingan sendiri dan tetap mendahulukan kepentingan klien serta menghargai sebagaimana bidan menghargai diri sendiri. Gitu. Jadi ya karena tadi bidan itu seorang perempuan ya, artinya dalam memberikan asuhan pada perempuan harusnya bisa lebih empati ya, lebih menghargai, karena ya tadi kita harus memposisikan kita sendiri gitu. Kalau kita mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan gitu ya, mungkin kita juga akan komplain. Nah, pelayanan kebidanan profesional sendiri ini ada pelayanan mandiri dan kolaborasi ya, kemudian jabatan profesional dan syarat profesionalisme. Untuk azan ya Bu, kita break dulu ya Bu, dengerin azan dulu.
Iya, Bu. Pelayanan kebidanan profesional yang pertama adalah pelayanan mandiri dan kolaborasi. Memberikan asuhan mandiri, kolaborasi dan rujukan sesuai dengan bidang ilmunya. Ya tentunya kita memiliki batasan-batasan ya Bu ya. Ada tugas sebagai bidan mandiri, kolaborasi dan rujukan. Tentu yang mandiri itu adalah yang tadi yang normal-normal, misalkan asuhan kehamilan normal, persalinan normal gitu ya Bu ya. Bayi sehat gitu, KB gitu. Nah, kalau kolaborasi itu kan untuk yang komplikasi ya Bu ya. Yang biasanya itu untuk bidan yang di rumah sakit biasanya itu kolaborasi dengan dokter. Untuk yang rujukan juga sama. Bidan merujuk pasien yang udah terdeteksi adanya komplikasi itu di rumah. Untuk jabatan profesional ini, bidan memiliki jabatan fungsional yang dengan peran penting dalam masyarakat dan negara. Nah, bidan juga selain memiliki jabatan profesional atau jabatan fungsional, ada juga jabatan struktural ya Bu ya, yaitu tadi misalkan bidan koordinator atau kepala ruangan atau bahkan kepala puskesmas gitu ya, atau ke unit UPTD gitu ya, kayak UPTD KB dan sebagainya. Itu bidan itu alhamdulillah sekarang banyak yang menduduki jabatan-jabatan di struktural gitu ya Bu ya. Kemudian syarat profesionalisme meliputi pendidikan, kewenangan, organisasi, kode etik, standar pelayanan, dan pendidikan berkelanjutan. Nah, bidan adalah jabatan profesional. Jadi bidan sendiri merupakan jabatan profesional, itu ya. Karena bidan ini seorang profesi ya, pekerjaan yang diakibatkan oleh penguasaan ilmu yang disertai dengan tanggung jawab atas penggunaan kerjanya terhadap masyarakat. Jadi bidan ya tadi apa yang diberikan ke pasien kita itu tanggung jawab kita ya Bu ya. Artinya kita memberikan misalkan suntik KB ya udah kita yang bertanggung jawab terhadap ibu itu yang sudah kita berikan suntik KB gitu misalkan ya. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kemudian sebagai seorang profesionalisme yaitu suatu keahlian yang didukung oleh kepandaian, kemampuan dan keterampilan yang bersifat khusus dalam menjalankan suatu pekerjaan sehingga hasil pekerjaan tersebut benar-benar bermutu. Ya, kita sudah mengikuti pendidikan kebidanan gitu ya, kita juga mampu untuk memberikan asuhan kebidanan dan memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan kebidanan. Nah, itu. Jadi kita adalah selain jabatan fungsional, memiliki jabatan struktural, kita juga sebagai jabatan profesional. Gitu. Nah, ini jabatan struktural, jabatan fungsional. Kalau struktural itu berjenjang ya, kalau fungsional ya berdasarkan fungsi kita gitu ya. Seorang bidan ya udah memberikan pelayanan kebidanan. Bidan yang profesional maka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Jadi spesialis kebidanan gitu ya Bu ya. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. Jadi ada sekolahnya gitu ya, lulus mendapatkan ijazah. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Mempunyai kewenangan yang disahkan oleh pemerintah. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas, mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur, memiliki organisasi profesi sebagai wadah, memiliki kode etik, memiliki etika kebidanan, memiliki standar pelayanan, memiliki standar praktek, memiliki standar pendidikan, dan memiliki standar pendidikan berkelanjutan. Nah, ini Ibu-Ibu kalau belum punya buku standar pelayanan atau standar praktik, standar kode etik ya, Ibu-Ibu bisa download di web PPIB ya. Di websitenya pengurus pusat IBI itu ada. Nanti Ibu bisa download aja. Atau bisa juga sih Ibu tinggal searching aja, Ibu nanti download sendiri. Buat ingat-ingat nanti Ibu-Ibu bisa tempel di ruang prakteknya ya. Kemudian
Nilai-nilai profesionalisme bidan yang pertama adalah kepedulian profesional. Artinya kita harus peduli, hangat, peka, empati, dan bertanggung jawab terhadap perempuan dan keluarga. Kompetensi interpersonal yaitu memiliki kompetensi komunikasi efektif dan membangun kemitraan dengan perempuan dan keluarga. Kompetensi profesional yaitu memberikan asuhan yang aman, tepat, dan berdasarkan bukti dengan kemandirian. Yang selanjutnya itu kearifan profesional, yaitu mengintegrasikan pengetahuan, menjaga lingkungan nyaman, dan bertanggung jawab klinis. Nilai-nilai profesional seorang bidan yang pertama bisa mengembangkan diri bidan dan motivasi profesional. Membangun karakter dan perilaku profesional bidan, diantaranya yang pertama memegang filosofi dan etika, menjunjung tinggi etika dan profesi, serta aspek legal dalam praktik kebidanan, mengembangkan pengetahuan dengan terus mengikuti perkembangan ilmu dan keterampilan mutakhir. Yang ketiga, kerjasama dan advokasi, melakukan konsultasi, menghargai budaya, dan advokasi pilihan ibu secara profesional. Ya, membangun nilai karakter bidan profesional yaitu bisa menerapkan nilai-nilai karakter ya atau karakter profesional bidan seperti motivasi, kepedulian, profesional wisdom ya, pengembangan diri, kompetensi interpersonal yang tadi ya banyak ya kompetensi-kompetensi lainnya itu harus selalu dibina atau diterapkan nilai-nilai karakter itu untuk kita semua ya. Untuk selalu belajar, kemudian di budaya institusi juga kita harus terapkan nilai-nilai etik atau karakteristik karakter bidan profesional. Bisa juga melalui kegiatan ekstrakurikuler atau wadah kemahasiswaan ya, agar menjadi bidan yang profesional. Nah, untuk kita yang udah jadi bidan, kita mungkin bisa ya review kembali gitu ya, mengingat kembali karakteristik bidan dan bagaimana kompetensi interpersonal yang dimiliki kita saat ini, apakah sudah cukup atau belum ya? Upaya apa yang dilakukan untuk pengembangan diri sebagai bidan dan seberapa arif kita dalam bekerja sebagai seorang bidan. Ya, artinya kita ya udah bidan itu kan udah pilihan kita ya. Kita ingin jadi bidan, ingin mengabdi pada masyarakat gitu ya, melayani masyarakat tentunya dengan keilmuan kita sebagai seorang bidan gitu. Ya. Jadi ini renungan kita ya Ibu-ibu ya. Bu Ana, gimana? Ingat nggak ini kita ini ya punya himne IBI ya, di mana di situ kan kalimatnya itu sangat menyentuh bahwa setiap waktuku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku dan tak mengenal waktu. Ya. Jadi membatasi bidan, tapi kita ambil positifnya juga Bu, untuk melindungi kita supaya kita juga tidak tidak stres sendiri gitu ya. Jadi kalau ada partner kan bisa penanganannya mungkin bisa lebih baik gitu ya. Ya banyak lah Bu ya sekarang tantangan Bu bidan itu ya. Dengan masyarakat, tuntutan masyarakat sekarang juga banyak gitu ya, pengennya Bu bidan yang ini tapi eranya BPJS juga gitu ya dengan ya tahu sendiri mungkin yang di puskesmas gitu ya. Kalau BPJS itu kan mungkin cairnya lama gitu ya, terus nggak seberapa, tapi tugas kitanya berat gitu ya. Tapi insya Allah Bu, ke depan mudah-mudahan bidan juga makin sejahtera gitu ya Bu ya. Nah, tapi ya tadi Bu, bidan tuh sebenarnya memiliki keuntungan ya atau plusnya itu tadi bisa buka praktek sendiri. Jadi bidan tanpa tergantung oleh pemerintah kita juga bisa gitu ya, bisa bisa gitu, bisa praktek sendiri, bisa hidup lah ibarat gitu ya. Bisa bisa melayani masyarakat, bisa dapat income gitu ya. Apalagi misalkan ibu-ibu memiliki kompetensi tambahan gitu ya, misalkan memberikan asuhan komplementer atau memberikan pelayanan-pelayanan yang boleh ya dilakukan oleh bidan gitu. Itu juga nggak apa-apa, boleh Bu gitu ya. Tetap semangat ya ibu-ibu ya. Ya Bu.
Meskipun sudah berkeluarga, udah banyak pikirannya, tapi harus sekolah lagi ya nggak apa-apa Bu, semangat. Makin pinter nanti insya Allah makin berkah ilmunya ya Bu ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau didiskusikan Ibu-Ibu boleh. Ini sebelum saya mau capture dulu ya, boleh Ibu-Ibu buka kameranya? Mau saya dokumentasikan. Kalau Bu Ana di puskesmas mana Bu Ana?